adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Asti, salam kenal sebelumnya. Jadi di pertemuan minggu terakhir ini kita akan membahas materi matematika persamaan garis lurus oleh Kak Geri dan Kak. Adik-adik, jadi kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian persamaan garis lurus. Nah, itu apa sih? Jadi itu tuh adalah fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan membentuk garis lurus. Nah, garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan suatu garis yang dinamakan gradien atau M. Nah, bentuk umumnya itu sendiri gimana sih? Nah, bentuk umumnya sendiri itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, M-nya ini merupakan gradien atau kemiringan garisnya, dan X-nya itu merupakan angkanya, dan C-nya itu merupakan konstanta. Nah, kemudian gradien garis lurus atau M itu apa sih? Nah, jadi itu merupakan nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Untuk mencari nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu ada melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini merupakan contoh gambar garis melalui dua titiknya ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, jadi di soal ini gradien garis lurus yang melalui titik 5,2 dan min 8,8 min 1,8 adalah, nah tadi berdasarkan rumus yang sudah ada di gambar, jadi rumusnya itu ya 2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Nah, X1-nya itu merupakan 5, X2-nya itu minus 1, dan Y1-nya itu merupakan 2, dan Y2-nya itu adalah angka 8. Nah, jadi kalau kita langsung masukkan aja ke dalamnya 2 min Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi 8 dikurang 2 per min 1 ditambah min 5. Jadi hasilnya itu 6 per min 6. Jadi 6 bagi min 6 sama dengan minus 1. Jadi M-nya itu minus 1. Nah, ini ada contoh dari garis melalui pusat koordinat 0 dan melalui titik X1, Y1. Nah, diketahui rumusnya itu merupakan Y1 per X1 per Y1. Nah, jadi rumusnya itu ya. Jadi ini kita langsung ke contoh soalnya. Jadi gradien garis lurus melalui titik 2,0 dan 4,8 adalah, jadi kita ketahui tadi rumusnya Y1 per X1. Nah, X1-nya itu 4, Y1-nya itu 8. Jadi langsung saja dibagi saja adik-adik. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Langsung kita masukkan saja ya. Nah, kemudian ini ada garis memotong kedua sumbu. Nah, yang pertama ini ada dua ini ya, ada yang ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ke kanan itu rumusnya A per B, kalau ke kiri itu pakai minus ya, A per B. Nah, kemudian ada garis sejajar sumbu Y. Jadi M-nya itu sama dengan 1 per 0 sama dengan X 0 Y ditambah A kurung X sama dengan A. Jadi kita langsung ke contoh soal aja. Jadi gradien garis X sama dengan 2 adalah berapa nih? Jadi berdasarkan jawaban, jadi berdasarkan kita rumusnya itu Y sama dengan MX ditambah C, atau kalau sasta sama dengan MX sama dengan Y dikurang C, yaitu X sama dengan 0 Y ditambah 2. Jadi kita jadikan rumus di atas itu menjadi bentuk persamaan AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X dikurang 0 Y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 0. Nah, jadi M-nya itu koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan min A per B sama dengan min 1 per 0. Jadi karena ini rumusnya itu pakai minus ya. Jadi jawabannya tak terhingga karena berapapun yang dibagi 0 itu jawabannya tidak terhingga. Kalau misalnya angka depannya itu angka dalam dibagi 0. Nah, kemudian ini ada cara keempat, yaitu persamaan garis AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Jadi gradiennya itu sama dengan koefisien X per koefisien Y sama dengan min A per B. Jadi ada contohnya nih. Jadi gradien dengan persamaan 2X dikurang Y kurang 5 sama dengan 0 adalah, jadi
kita pakai rumus AX tambah B ditambah C sama dengan 0, maka A sama dengan 2, B sama dengan -1, dan C sama dengan -5. M sama dengan min A per B sama dengan min 2 per min 1 dikali min sama dengan 2 per min 1. Nah, karena ini 2 dibagi min 1 sama dengan min 2, nah kemudian di depannya itu ada minus, jadi hasilnya itu positif karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Nah, kemudian ini ada garis sejajar sumbu X, jadi ini adalah rumusnya untuk mencari M-nya sama dengan 0/1 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0x tambah B dalam kurung Y sama dengan B. Nah, jadi kita langsung ke contoh soalnya. Jadi ada gradien Y sama dengan 4. Jadi kita ini disuruh mencari gradien garis Y sama dengan 4 adalah, jadi kita langsung masukkan rumusnya. Y sama dengan mx ditambah C ditambah C sama dengan Y sama dengan 0x ditambah 4. Kemudian kita jadikan ke bentuk bersamaan X ditambah BY ditambah C sama dengan 0x dikurangi Y ditambah 4 tambah 0A sama dengan 0B sama dengan min 1. Kemudian jadi M yaitu koefisien X koefisien Y sama dengan min A per B sama dengan min 0 per min 1 sama dengan hasilnya jawabannya 0 karena di awalannya 0, jadi hasilnya 0 kalau dibagi 0. Ini kemudian ini cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama ini ada persamaan garis yang melalui titik 0 untuk titik O 0,0 dan bergradient M. Persamaan garisnya ini seperti digambar. Kemudian ada persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradient M. Persamaan garisnya itu langsung aja kita langsung masukkan kayak titik 0, C nya, terus langsung kita kasih titik-titik garisnya gitu. Jadi berdasarkan gradien M yang sudah ditemukan tadi sama dengan mx ditambah C. Kemudian menentukan persamaan garis lurusnya ini melalui titik x1, y1 dan gradien M. Nah, ini seperti digambar. Jadi contoh persamaan garis lurus melalui titik 5,10 dan gradien 2 adalah, jadi jawabannya adalah persamaan garisnya Y dikurangi 1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1 bagi M sama dengan 2 titik koma X1 sama dengan 5, titik koma Y1 sama dengan 10. Jadi Y dikurang 10 sama dengan 2 dalam kurung X kita kurang 5. Kemudian Y dikurang 10 sama dengan 2X dikurang 10. Dan Y sama dengan 2X dikurang 10 ditambah 10. Jadi Y-nya itu sama dengan 2X. Nah, kemudian menentukan persamaan garis lurusnya itu melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi persamaan garisnya itu sebenarnya dikurang Y2 sama dengan X dikurang X2, Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Jadi ini ada contohnya. Jadi persamaan garis lurus melalui titik 2,4 dan min 3, min 2 adalah persamaan garisnya itu berdasarkan tadi di rumus Y dikurang Y2 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X2 dikurang X1 dengan X2 per X1 sama dengan X1 nya itu sama 2, X2 nya itu 4, Y1 nya itu min 3, Y2 nya itu min 2. Jadi Y dikurang 6 kurang min 3 sama dengan X min 2, min 2 dikurang 6 kurang min 3 sama dengan 4 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah Y ditambah 3 per 1 sama dengan X dikurang 2 per 2. Langsung kita masuk ke substitusi aja. Jadi langsung 2 aja, 2 dalam kurungnya ditambah 3 sama dengan X dikurang 2. Kemudian 2 aja ditambah 6 sama dengan X dikurang 2. Jadi kita langsung aja 2Y sama dengan X dikurang 2 dikurang 6, Y sama dengan X dikurang 8. Nah, terus ini ada yang kelima yaitu memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini persamaan ada contohnya itu. Jadi persamaan garis lurus mulai titik 4,0 dan 0,8 adalah, jadi persamaan garisnya adalah Y1 dikali X sama X1 dikali Y sama dengan X1 dikali Y dibagi X1 sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Y1 sama dengan 8. Nah, mungkin itu penjelasan dari kakak. Mohon maaf kalau misalnya kurang dimengerti sebelumnya.
Mungkin langsung lanjut aja ke Kak Geri. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama Kakak Yeri. Jadi di sini Kakak akan menjelaskan mengenai hubungan antara dua garis lurus. Nah, yang pertama itu ada gradien dua garis sejajar. Di sini bisa dilihat ya, garis A dan garis B itu adalah sejajar. Jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB, maka MA sama dengan MB. Persamaan garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dan melalui titik X1 Y1 adalah AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Nah, di sini langsung ke contoh soalnya aja ya, biar lebih paham. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar dengan garis 3x tambah 5y kurang 15 sama dengan 0 adalah jawabnya, yaitu ada dua cara nih adik-adik semuanya. Yang pertama yaitu cara pertama cari gradien garis 3x tambah 5y kurang 15 sama dengan 0, yaitu sesuai dengan persamaan umumnya ya, 5y sama dengan min 3x tambah 15. Nah, jadi sesuai yang telah dijelaskan tadi sama Kasti, bahwasanya persamaan umum itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, jadi gradiennya itu yang di sini ya, yang MX, berarti gradien itu M sama dengan min 3 per 5. Karena sejajar, maka persamaan garis yang dicari gradiennya adalah sama. Nah, langsung saja nih masukkan ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Di sini X1 sama Y1-nya sudah diketahui ya dari soal 2,3. Dan gradiennya itu sudah dicari juga min 3 per 5. Langsung dimasukkan saja Y. Jadi hasilnya itu Y kurang 3 sama dengan min 3 per 5 X kurang Y. X kurang 2. Maaf. Terus untuk menghilangkan per 5-nya, kita kali 5 ya. Nah, setelah dikali 5, didapat hasil 5Y kurang 15 sama dengan min 3X tambah 6. Nah, selanjutnya ini disederhanakan ya. Jadi hasilnya itu 3X tambah 5Y sama dengan 21. Nah, selanjutnya ada cara kedua nih adik-adik semuanya. Caranya itu persamaan garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dan melalui titik X1, Y1 adalah AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Garis 3X tambah 5Y kurang 15 sama dengan 0 melalui titik 2,3. Jadi di sini sudah diketahui juga ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya, kalau misalkan A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 5, dan X1 itu udah ada di soal, Y1 juga udah ada di soal 2,3. Nah, jadi persamaan garisnya itu langsung saja dimasukkan ke persamaan AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. 3X tambah 5Y sama dengan 3 dikali 2 tambah 5 kali 3, atau A dikali X1 ditambah dengan B dikali Y1. Nah, jadi didapatkan hasil 3X tambah 5Y sama dengan 21. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya ini ada gradien dua garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus itu bagaimana ketika membentuk sudut 90 derajat ya adik-adik semuanya. Nah, jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB, maka MA dikali MB sama dengan min 1, atau MA sama dengan min 1 per MB. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dan melalui titik X1 Y1 adalah AY dikurang BX sama dengan AY1 dikurang BX1. Contoh soalnya persamaan garis lurus melalui titik 3,5 dan tegak lurus garis 2X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0 adalah, jadi di sini ada dua cara juga ya adik-adik. Jadi cara pertama itu ditentukan dulu nih gradien garis 2X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, tadi udah dijelaskan juga ya persamaan dasarnya Y sama dengan min 2X tambah 5. Nah, jadi MX ya, jadi M-nya itu sama dengan min 2 nih adik-adik semuanya. Karena tegak lurus, maka gradien persamaan melalui titik 3,5 itu sesuai dengan rumus ya, MA sama dengan min 1 per MB, berarti min 1 per M sama dengan min 1 per min 2 atau sama dengan 1 per 2.
Nah, persamaan garis lurus melalui titik 3,5 dengan gradien 1/2 adalah Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1 seperti persamaan tadi ya dengan semuanya. Terus dimasukin aja nih X1 sama Y1-nya udah diketahui di soal juga. Jadi didapat Y kurang 5 sama dengan 1/2 X kurang 3. Nah, untuk menghilangkan per 2-nya kita harus kalikan 2 dulu ya. Baik itu ruas kiri, ruas kanan itu dikalikan 2. Jadi hasilnya 2Y kurang 10 sama dengan X kurang 3. Nah, jadi ini substitusikan saja, dipindah-pindahin aja, terus didapatkan hasil 2Y kurang X sama dengan 7. Seperti itu adik-adik. Nah, ini ada cara kedua ya dari soal tadi. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1 Y1 adalah AY kurang BX sama dengan AY1 dikurang BX1. Garis 2X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0 melalui titik 3,5 adalah A sama dengan 2, B sama dengan 1, X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 5. Nah, ini sesuai sama yang di sini ya. Nih, A, X tambah BY. Karena BY-nya itu tidak ada, maaf, karena BY-nya itu 1, berarti B-nya itu sama dengan 1 ya. Oke, nah selanjutnya persamaan garisnya, yaitu langsung masukkan saja ya ke rumus ini, ke persamaan ini. Jadi 2Y kurang X sama dengan 2 dikali 5 kurang 1 kali 3 atau A dikali Y1 dikurang B dikali X1. Nah, 2Y dikurang X sama dengan 7. Tadi kan semuanya sama ya, sama sebelumnya. Oke, untuk pembahasan terakhir, ini ada menentukan titik potong dari dua garis lurus. Titik potong dari dua garis lurus dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama itu substitusi dengan memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Yang kedua itu dengan cara eliminasi, dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menambahkan variabel yang akan dieliminasi. Nah, langsung saja ya ke satu soalnya. Contoh nih, tentukan titik potong garis 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0 dengan garis 2Y kurang X kurang 7 sama dengan 0. Nah, di sini ada dua cara ya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada substitusi dan eliminasi. Jadi kakak akan menjelaskan substitusi dulu ya. Nah, yang pertama itu ada garis 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0. Terus kita cari persamaan kedua, yaitu 2Y kurang X kurang 7 sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu nih agar menjadi bentuk seperti ini. X sama dengan 2Y kurang 7, tinggal dipindahin aja. Nah, selanjutnya substitusi nih persamaan kedua ini ke persamaan pertama. Nah, selanjutnya di sini kan udah ada X ya. 2X-nya itu sama dengan 2Y kurang 7. Nah, tinggal dimasukin aja nih X yang di sini nih ke sini. Berarti 2 dikali 2Y kurang 7 ditambah Y kurang 6 sama dengan 0. Nah, dikalikan ke dalam, didapatkan hasil 4Y kurang 14 ditambah Y kurang 6 sama dengan 0. Jadi, setelah dijumlahkan, maka hasil akhirnya itu Y sama dengan 4. Nah, Y yang telah didapatkan ini dimasukkan lagi nih ke persamaan pertama tadi. Berarti 2X tambah 4 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini di sini ya, Y diganti. Nah, jadi untuk hasil akhirnya itu X sama dengan 1. Nah, jadi diperolehlah titik potongnya itu adalah 1,4. Itu adik-adik. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai cara eliminasi nih, adik-adik. Di sini sudah dijelaskan juga ya di soal 2X tambah Y kurang 6 sama dengan 0, sama 2Y kurang X kurang 7 sama dengan 0. Jadi kita sesuaikan dulu nih, karena tujuan kita untuk mengeliminasi variabel X, eee, jadi di sini kita sesuaikan dulu ya. Berarti, bentukannya seperti ini. Sebenarnya boleh juga sih untuk eliminasi Y, karena penjelasannya eliminasi X, kita coba eliminasi X aja ya. Nah, untuk mengeliminasi itu kan untuk menghilangkan salah satu variabelnya ya. Nah, untuk menghilangkan variabel X ini kita kalikan 2 dong yang di bawah, persamaan di bawah, karena yang di atas sudah 2X kan. Nah, jadi, kayak gini aja ya adik-adik semuanya, ini dikali 1 karena dikali 1 tidak ada perubahan, sama banget ya sama yang di sisi kiri ini. Terus, untuk mengeliminasi variabel X ini dikali 2 ya, berarti X dikali 2 sama dengan 2X, min 2Y dikali 2 sama dengan min 4Y, 7 dikali 2
sama dengan plus 14. Nah, setelah itu kita langsung eliminasi nih eh, X-nya. Langsung saja, berarti untuk eliminasi 2X sama 2X ini dikurang ya. Berarti 2X kurang 2X berarti 0 kan. Terus langsung nih, Y dikurang min 4Y, berarti Y ditambah 4Y kan, sama dengan 5Y. Selanjutnya, min 6 dikurang 14, berarti min 6, min 14 nih, adik-adik semuanya, berarti min 20. Selanjutnya, langsung dipindahin aja 20-nya, terus 5Y sama dengan 20, 20 disederhanakan, dibagi 5, yaitu Y sama dengan 4. Nah, setelah Y-nya didapatkan 4, langsung nih dimasukin aja ke persamaan yang 2Y kurang X kurang 7 sama dengan 0. Berarti 2 dikali 4 dikurang X dikurang 7 nih adik semuanya. Didapatkan hasil segini, 1 kurang X sama dengan 0, X sama dengan 1 nih adik-adik semuanya. Didapatkan titik potong 1,4. Sama banget ya hasilnya sama dia di sini. Nah, sekian untuk penjelasan materi pada bimbel ke-10 pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, semangat adik-adik semuanya.